Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga pada hari ini kita semua diberikan kesehatan dan dapat beraktivitas dalam PJJ. Pada hari ini pelajaran PPKN kelas 11 akan membahas tentang sistem peradilan internasional. Asas-asas hukum internasional. Menurut Resolusi Majelis Umum PBB nomor 2625 tahun 1970, ada 7 asas hukum internasional. 1. Setiap negara tidak melakukan ancaman agresi terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan negara lain. 2. Setiap negara harus menyelesaikan masalah internasional secara damai. 3. Tidak melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri negara lain. 4. Tiap negara wajib menjalin kerjasama dengan negara lain berdasar pada piagam PBB. 5. Asas persamaan hak dan penentuan nasib sendiri, kemerdekaan dan perwujudan kedaulatan suatu negara ditentukan oleh rakyat. 6. Asas persamaan kedaulatan berasal dari negara. 7. Setiap negara harus dapat dipercaya dalam memenuhi kewajibannya. Pemenuhan kewajiban itu harus sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Peradilan internasional dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul di dunia internasional, seperti sengketa wilayah, kejahatan perang. Peradilan internasional tidak terlepas dari 4 unsur dasar dari sistem hukum yang saling berkaitan, yaitu pranata peraturan, proses penyelenggaraan hukum, prosedur pemberian keputusan oleh pengadilan, dan lembaga penegakan hukum. Pengertian sistem peradilan internasional. Istilah sistem dalam hubungannya dengan peradilan internasional adalah unsur-unsur atau komponen-komponen lembaga peradilan internasional yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan dalam rangka mencapai keadilan internasional. Unsur-unsur tersebut terdiri dari Mahkamah Internasional, Mahkamah Pidana Internasional, dan Panel Khusus Pidana Internasional. Pengertian peradilan internasional. 1. Peradilan internasional adalah lembaga atau organisasi yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa hukum secara internasional yang melibatkan banyak negara atau antar negara. 2. Proses penyelesaian hukum pertikaian internasional secara adil menurut hukum, yaitu melalui kesepakatan ataupun perjanjian tertentu. Lembaga peradilan internasional, Mahkamah Pidana Internasional, dan Panel Khusus dan Spesial Pidana Internasional. Ini Mahkamah Internasional terdiri dari 3 lembaga tersebut. 1. Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau ICJ merupakan lembaga kehakiman PBB yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Didirikan pada tahun 1945. Mahkamah Internasional terdiri dari 15 hakim dengan masa jabatan 9 tahun. 5 hakim berasal dari negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Cina, Rusia, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Fungsi Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan kasus-kasus persengketaan internasional yang subjeknya adalah negara. Ada 3 kategori negara, yaitu 1. Negara anggota PBB otomatis dapat mengajukan kasusnya ke Mahkamah Internasional. 2. Negara bukan anggota PBB yang menjadi wilayah kerja Mahkamah Internasional dan yang bukan wilayah kerja Mahkamah Internasional boleh mengajukan kasusnya ke Mahkamah Internasional dengan syarat yang ditentukan Dewan Keamanan PBB. 3. Negara bukan wilayah kerja Mahkamah Internasional harus tunduk pada ketentuan Mahkamah Internasional dan piagam PBB. Tugas Mahkamah Internasional. 1. Memeriksa perselisihan di antara negara-negara anggota PBB yang diserahkan kepadanya. 2. Memberikan pendapat kepada Majelis Umum PBB tentang penyelesaian sengketa di antara negara-negara anggota PBB. 3. Mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bertindak terhadap salah satu pihak negara yang berselisih apabila negara tersebut tidak menghiraukan keputusan-keputusan Mahkamah Internasional. 4. Memberikan nasihat tentang persoalan hukum kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan. Wewenang Mahkamah Internasional. 1. Wewenang Rasion Persona. Terdapat di dalam pasal 34 ayat 1 Statuta. Menentukan bahwa hanya negara-negara yang boleh menjadi pihak dalam perkara-perkara di muka mahkamah. 2. Wewenang Rasion Materi. Pasal 36 ayat 1 Statuta. Wewenang mahkamah meliputi semua perkara-perkara yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa kepadanya dalam semua hal. Wewenang mahkamah bersifat
bersifat fakultatif, artinya bila terjadi suatu sengketa antara dua negara, intervensi mahkamah baru dapat terjadi bila negara yang bersengketa dengan persetujuan bersama membawa perkara itu mahkamah tanpa persetujuan pihak-pihak yang bersengketa. Wewenang mahkamah tidak akan berlaku terhadap sengketa tersebut. Ketiga, wewenang wajib atau compulsory jurisdiction. Ada 3, yaitu wewenang wajib berdasarkan ketentuan konvensional, wewenang opsional, dan pendapat yang tidak mengikat atau advisory opinion. Untuk wewenang opsional ini terdapat di dalam pasal 36 ayat 2 Statuta, mengatakan bahwa negara-negara pihak statuta dapat setiap saat menyatakan untuk menerima wewenang wajib mahkamah dan tanpa persetujuan khusus dalam hubungannya dengan negara lain yang menerima kewajiban yang sama dalam semua sengketa hukum mengenai penafsiran suatu perjanjian, setiap persoalan hukum internasional, adanya suatu fakta yang bisa terbuktikan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional dan jenis atau besarnya ganti rugi yang harus diberikan kepada pelanggaran dari suatu kewajiban internasional. Mahkamah Internasional dalam memutuskan perkara hukum internasional harus berdasarkan pada pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional tidak mempunyai wewenang mengadili perselisihan antar negara yang bukan anggota PBB. Namun, negara-negara tersebut dapat mengajukan perkaranya dengan memikul tanggung jawab pembiayaan. 2. Mahkamah Pidana Internasional. Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court atau ICC adalah pengadilan tetap dan independen pertama yang mampu melakukan penyelidikan dan mengadili setiap orang yang melakukan pelanggaran terberat terhadap hukum kemanusiaan internasional seperti kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, pembunuhan, dan tindakan agresi. ICC dibentuk berdasarkan Statuta Roma, Perjanjian Dasar ICC pada tanggal 1 Juli 2002. Mahkamah Pidana Internasional bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum internasional dan memastikan pelaku kejahatan internasional. Mahkamah Pidana Internasional terdiri dari 18 hakim dengan masa jabatan 9 tahun dan ahli di bidang hukum pidana internasional. Kewenangan atau yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional adalah memutus perkara terhadap pelaku kejahatan berat oleh warga negara yang telah meratifikasi Statuta Mahkamah Internasional. 3. Panel Khusus dan Spesial Pidana Internasional atau The International Criminal Tribunal atau ICT adalah lembaga peradilan internasional yang bersifat tidak permanen atau sementara atau ad hoc. Dalam arti, setelah selesai mengadili maka peradilan ini dibubarkan. Yurisdiksi atau kewenangan panel khusus dan spesial pidana internasional adalah menyangkut tindak kejahatan perang dan genosida atau pembersihan etnis tanpa melihat apakah negara dari si pelaku itu telah meratifikasi atau belum terhadap statuta panel khusus dan spesial pidana internasional. Contoh, Special Court for East Timur dan Indonesia membentuk peradilan HAM dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.